Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thariqah atau tarekat adalah jalan yang ditempuh berdasarkan syariat oleh seorang thariq atau pejalan untuk menuju jalan hakikat dengan lebih memahami, mengetahui, dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafiq menyebut tarekat menjadi jalan yang ditempuh atau ditapaki untuk mencari pengetahuan dan beribadah kepada Tuhan. Thariqah sendiri banyak macam dan jenisnya. Mereka tersebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia banyak sekali tarekat, kurang lebih sekitar 43 aliran tarekat yang tergabung dalam Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdliyah atau yang disingkat Jatman. Tarekat-tarekat tersebut seperti tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, Samaniyah, dan Tijaniyah. Di antara tarekat-tarekat tersebut ada salah satu tarekat yaitu tarekat Alawiyah atau juga disebut sebagai tarekat Hadadiyah. Tarekat ini didirikan oleh Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad. Beliau adalah seorang ulama dalam bidang fikih dan akidah Asy'ariyah. Ia mendapat gelar Syekh al-Islam, Kutubu ad-Da'wah wa al-Irsyad, dan dikenal sebagai pembaharu tarekat Alawiyah. Syekh Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dilahirkan pada malam Senin 5 Safar 1044 Hijriah atau 1624 Masehi di Subair di pinggiran kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Beliau wafat pada hari Kamis 27 Ramadan 1132 Hijriah atau 1712 Masehi. Karya-karya beliau diantaranya ialah Al-Fusul Ilmiyah, Sabilul Iddikar, Risalatul Muzakarah, Risalatu Adabi Sulukil Murid, Kitabul Hikam, An-Nafaisul Uluwiyah, Ittafus Sail Bizawil Masail, dan Tasibitul Fuad. Tarekat Hadadiyah masuk ke Indonesia pada awal abad ke-20 dan berkembang di beberapa daerah di Indonesia. Faktor utama yang mendukung perkembangan tarekat adalah banyaknya para ulama Jawi yang belajar dari Haromain dan kemudian pulang ke Nusantara membawa ijazah dari para guru mereka untuk menyebarkan Islam dan tarekat di daerah masing-masing. Pengikut tarekat ini yang dikenal sebagai Hadadiyah mengikuti ajaran dan praktik spiritual yang diajarkan oleh Syekh Al-Haddad. Tarekat Hadadiyah di Nusantara memiliki sejarah yang panjang dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan Islam di wilayah ini. Sejak masuknya tarekat ini ke Nusantara, para pengikutnya telah membentuk komunitas-komunitas spiritual dan pusat-pusat pembelajaran di berbagai daerah. Tarekat Hadadiyah memiliki prinsip yang moderat dalam tasawuf. Tarekat ini tidak mengikuti metode yang ekstrim seperti yang dikembangkan oleh para sufi aliran falsafi, tetapi juga tidak mengabaikan ajaran-ajaran murni dari Al-Quran, Sunnah Nabi, dan amalan para sahabat serta tabi'in. Tarekat Hadadiyah memiliki beberapa amalan yang dilakukan oleh para pengikutnya, seperti membaca wirid dan doa-doa tertentu, melakukan zikir, dan muraqabah. Selain itu, tarekat ini juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga akhlak dan budi pekerti yang baik. Perkembangan tarekat Hadadiyah tidak lepas dari peranan para habaib yang berdakwah. Pola dakwah seperti ini tanpa disadari
telah membuat Ratib Al-Haddad tersebar ke masyarakat secara lebih luas. Bukan hanya para Alawiyin yang membacanya, tetapi juga melibatkan masyarakat Islam pribumi. Tarekat Hadadiyah memiliki peran penting dalam perkembangan Islam di Indonesia, terutama dalam hal penyebaran ajaran Islam dan penguatan tali persaudaraan umat Muslim. Tarekat Hadadiyah bersama dengan tarekat-tarekat lain turut berperan dalam pembentukan identitas Islam Nusantara. Tarekat ini membawa ajaran-ajaran Islam yang diintegrasikan dengan budaya lokal dan nilai-nilai tradisional, sehingga menjadi bagian integral dari keberagaman dan kekayaan spiritual Islam di Indonesia. Tarekat Hadadiyah juga memiliki pengaruh dalam bidang agama dan budaya di Indonesia. Tarekat Hadadiyah memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan keagamaan dan budaya di Nusantara. Pengikut tarekat ini aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti perayaan Maulid, pengajian, dan upacara-upacara keagamaan lainnya. Mereka juga berperan dalam mempertahankan tradisi-tradisi Islam dan budaya Arab di wilayah mereka. Hingga saat ini, tarekat Hadadiyah terus berkembang dan memiliki pengikut yang cukup besar di Indonesia. Pemimpin-pemimpin spiritual dan ulama dari tarekat ini berperan dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada pengikutnya. Mereka juga terlibat dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan upaya pemberdayaan masyarakat. Perkembangan tarekat Hadadiyah di Nusantara menunjukkan adanya penyesuaian dengan konteks lokal serta peran yang penting dalam memperkaya tradisi Islam di Indonesia. Tarekat Hadadiyah mengajarkan serangkaian ajaran dan praktik-praktik spiritual yang bertujuan untuk mengembangkan hubungan individu dengan Allah serta memperdalam pemahaman dan kesadaran spiritual. Berikut adalah beberapa ajaran yang umum diajarkan dalam tarekat Hadadiyah. Yang pertama adalah tauhid. Tarekat Hadadiyah menekankan pentingnya keesaan Allah dan pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah. Pemahaman akan keesaan Allah menjadi dasar dalam setiap praktik dan ibadah yang dilakukan oleh pengikut tarekat ini. Kedua adalah zikir. Pengulangan zikir merupakan praktik utama dalam tarekat Hadadiyah. Pengikut tarekat ini melakukan pengulangan nama-nama Allah, kalimat-kalimat pujian, atau doa-doa tertentu sebagai bentuk ibadah dan upaya untuk mencapai kesadaran dan kedekatan dengan Allah. Yang ketiga adalah wirid dan amalan harian. Pengikut tarekat Hadadiyah diajarkan untuk melaksanakan wirid dan amalan harian yang khusus. Wirid adalah serangkaian zikir atau doa yang diulang secara teratur. Sementara amalan harian meliputi praktik-praktik kebajikan seperti melakukan sedekah, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan berbuat kebaikan secara umum. Yang keempat, tawakal. Tarekat Hadadiyah mendorong pengikutnya untuk memiliki tawakal atau bergantung sepenuhnya pada Allah. Ini berarti melepaskan diri dari ketergantungan pada dunia material dan mengandalkan Allah semata dalam setiap aspek kehidupannya. Yang kelima adalah ihsan. Konsep ihsan yang berarti kesempurnaan dalam beribadah juga ditekankan dalam tarekat Hadadiyah. Pengikut tarekat ini diajarkan untuk mempersembahkan ibadah dengan penuh keikhlasan, kualitas, dan dedikasi yang tinggi. Yang keenam adalah cinta dan kasih sayang. Tarekat Hadadiyah menekankan pentingnya cinta dan kasih sayang sebagai elemen penting dalam perjalanan spiritual. Pengikut tarekat ini diajarkan untuk mengembangkan kasih sayang kepada Allah, Nabi Muhammad, sesama manusia, dan makhluk lainnya sebagai wujud dari kecintaan kepada Allah. Dan yang ketujuh adalah mengenal diri dan menyucikan hati. Tarekat Hadadiyah mendorong pengikutnya untuk melakukan introspeksi diri, mengenal kelemahan dan kekuatan diri, serta berusaha menyucikan hati dari penyakit-penyakit spiritual seperti riya atau pamer, ujub atau sombong, dan hasad
atau iri hati. Ajaran-ajaran ini memberikan panduan bagi pengikut tarekat Hadadiyah dalam mengembangkan kehidupan spiritual dan meningkatkan kesadaran akan Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Pada dasarnya, untuk dekat pada Allah, kita tidak harus bertarekat. Karena tarekat hanyalah wadah untuk menjembatani kita dekat dengan Allah. Karena banyak cara untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.